Ya, kalau bicara kurban, tadi kita baca di surat Al-Hajj, Allah Azza wa Jalla mengatakan wa'atimul qani'a wal mu'tar. Bagikan bagikan daging kurban itu kepada orang-orang yang susah, orang-orang yang sengsara, orang-orang yang fakir ya. Kita disuruh berbagi kepada mereka. Tapi bagaimana sih pembagian kurban itu? Yang pertama, ini pendapat yang lebih kuat insya Allah ya, dari bagian kurban kita. Kalau kita kurban 1 ekor kambing, tetap harus ada yang disodakohkan. Tetap harus ada yang disodakohkan, yang diperintahkan untuk memberikan kepada orang-orang miskin, orang-orang yang susah itu tetap harus ada. Berapa? Terserah, 2 kilo, 3 kilo, mau 1/3 silahkan. Jadi kita kalau potong kambing, mamanya anak potong 1 ekor kambing, nggak harus di masjid, ingat. Jadi nggak harus kita itu ikut acara kampung, bawa ke sana, enggak. Kita potong di rumah, nggak apa-apa. Ini ibadah pribadi kita. Kita potong tuh kambing. Umpamanya anak mau bagi Ustaz, karena anak memang juga orang nggak punya, umpamanya yang anak mau bagiin cuma paha depannya aja Ustaz, ya udah, sisanya mau diambil tafadhol. Jadi nggak harus 1/3. Jadi itu anjuran, 1/3 dimakan, 1/3 dihadiahkan, 1/3 disodakon, 1/3 disimpan umpamanya. Bisa seperti itu. Tapi kalau umpamanya kita hanya ingin berbagi sedikit, karena kita memang juga orang susah, tapi juga kepingin kurban Ustaz, silahkan korban, Anda bagikan kepalanya aja Ustaz, Anda kasihkan orang sama kikilnya, yang sisanya mau Anda makan, nggak apa-apa. Karena ibadah ini bukan ibadah berbagi, bukan ibadah berbagi ya. Ibadah ini ibadah mengucurkan darah sebagai bentuk kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembagiannya ikut. Soalnya kalau kita bicara ibadah sedekah, kita bisa beli daging di pasar. Kita bisa beliin lulur dalam yang enak, kita bagiin sama orang-orang ya. Kalau itu ibadah sedekah, tapi karena ibadah menyembelih, beda lagi gitu. Makanya boleh engkau makan 1/3 engkau simpan, 1/3 engkau bagikan. Intinya di satu bagian kita harus ada yang disedekahkan. Baik. Kembali kepada pertanyaan Ibu. Gimana kalau dia pesan sesuatu? Nggak apa-apa. Di bagian hewan dia ya. Kalau dia nggak nyembelih sendiri, titip ke masjid. Kalau dia di rumah ya bebas, dia mau ambil apanya terserah dia. Tapi kalau sudah taruh di masjid kan enak gak enak, kita malu sama panitia kadang-kala. Pamannya afwan, ana minta ekornya sapi gitu ya. Kan 7 orang nih. Ya udah 1 sapi itu 1 ekornya gitu, dibagi 7 mamanya. Nggak apa-apa dia mau minta, itu nggak apa-apa. Bagaimana dengan meminta korbannya orang lain? Ya tinggal minta. Namanya orang minta, kadang-kala dikasih, kadang-kala enggak. Tapi yang jelas itu bukan bagian hewan, bagian kurban antum. Jadi kalau kita kalau boleh ana dikasih kambing ya. Jadi itu permohonan kepada panitia sebenarnya. Dan itu nggak apa-apa. Kalau dikasih, kalau nggak dikasih, ya jangan sakit hati. Kadang-kala kan orang ana ini sudah kurban di sana, cuma minta ekor nggak dikasih, ini itu. Akhirnya kita jadi ya takut amalan kita nggak diterima akhirnya. Kalau ada seperti itu, ya udah. Kalau memang ingin nggak ada orang lain tahu, dan ini bicara ikhlas juga jemaah. Kalau antum punya kambing, taruh di rumah, potong di rumah, nggak ada yang tahu. Suami suruh motong, mas sembelin mas. Anak-anak suruh ngulitin. Aduh, anak kadang nggak tahu ngulitin, belajar ngulitin. Ada YouTube sekarang, bagaimana ngulitin kambing. Setelah itu masukin kresek, anaknya suruh kirim ke fulan, kirim ke fulan. Itu juga bisa dilakukan seperti itu, sehingga kita bebas memilih bagian mana yang kita akan ambil gitu. Yang penting jangan yang jelek-jelek yang dibagikan ke orang. Hada wallahu a'lam bishawab.